Halo teman-teman, selamat datang di Posita Channel. Apa kabar Anda hari ini? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Mungkin di antara teman-teman penggemar otomotif pasti sudah tahu salah satu merek andalan otomotif dari negeri ginseng Korea Selatan. Merek itu adalah Hyundai. Hyundai pada awalnya hanya berkembang di Korea Selatan, namun kini mampu menembus pasar internasional yang didominasi para produsen dari Jepang. Namun, tahukah kalian bagaimana awalnya perusahaan ini didirikan? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat pendirian perusahaan Hyundai hingga menjadi salah satu produsen mobil yang diperhitungkan keberadaannya di dunia otomotif saat ini. Nama Hyundai diambil dari bahasa Korea yang berarti zaman modern, berasal dari kata Hyun yang berarti modern atau sekarang, dan Dai mengacu pada era atau zaman. Ini sejalan dengan pergerakan Hyundai yang terdepan dalam inovasi teknologi, khususnya dalam bidang kendaraan bermotor. Sejarah perusahaan ini dimulai pada tanggal 25 Mei tahun 1947 ketika Chung Ju-young, seorang pengusaha Korea Selatan, mendirikan perusahaan rekayasa dan konstruksi Hyundai. Chung Ju-young lahir di Korea Utara pada tahun 1915 sebagai putra tertua dari keluarga petani miskin. Pada usia yang ke-18 tahun, ia memutuskan pindah ke Seoul dengan harapan menemukan kehidupan yang lebih baik. Pengalaman pertama Ju-young sebagai pengusaha dimulai pada tahun 1938. Ketika itu ia memulai membuka toko beras sebagai bisnisnya. Namun terpaksa menutup usahanya setahun kemudian karena kebijakan pasukan pendudukan Jepang yang menguasai Korea saat itu. Perjalanan Hyundai dimulai setelah Korea Selatan merdeka dari penjajahan pada tahun 1945. Saat perang berakhir, sebagian kota hancur, sehingga pemerintah Korea Selatan mencari orang-orang yang dapat membangun kembali dan mengembangkan Korea Selatan. Pendiri Hyundai memanfaatkan kesempatan ini, dan di tahun 1947, Chung Yoo-jung mendirikan perusahaan konstruksi yang bernama Hyundai Engineering and Construction Company. Sayangnya, perang Korea menghancurkan harapan dan rencana bisnisnya. Hal itu memaksa Chung Ju-young untuk meninggalkan perusahaan dan malah mencari pekerjaan di Kementerian Transportasi Korea. Singkat cerita, pada Desember 1967, Hyundai Motor Company didirikan. Inilah tonggak sejarah baru bukan hanya untuk Ju-young pribadi, tetapi juga negara Korea Selatan. Sebab jika sebelumnya kendaraan bermotor di Korea banyak diimpor dari Jepang, kini diproduksi di dalam negeri. Alasan Ju-young membuat kendaraan di negerinya sendiri mendapat sambutan hangat dari rakyat dan pemerintah. Saat pertama kali pabrik ini akan memproduksi mobil, Hyundai bekerja sama dengan Ford Motor Company dan meluncurkan model mobil pertamanya dengan merek Cortina. Menyusul kesuksesan awal Cortina dan akhirnya mendominasi pasar Eropa, Hyundai memutuskan untuk mengembangkan mobilnya sendiri. Untuk memulai usahanya, perusahaan mempekerjakan George Turnbull, mantan managing director Austin Morris di British Leyland pada Februari 1974. Dia segera mempekerjakan 6 kepala insinyur Eropa untuk membantunya, termasuk seorang perancang bodi, 2 perancang sasis, 2 insinyur produksi, dan seorang insinyur uji. Bersama-sama mereka menciptakan Pony, yang dipresentasikan di Turin Motor Show pada Oktober 1974. Sebelum kemudian diperkenalkan ke pasar pada bulan Desember 1975. Mobil Pony dijuluki sebagai Kumincha, yang berarti mobil untuk rakyat. Hyundai Pony akhirnya diproduksi secara massal dan menjadi kendaraan andalan Hyundai selama bertahun-tahun. Hyundai mulai mengekspor Pony ke Chili, Argentina, Kolombia, dan Mesir pada tahun 1976. Setelah Amerika Selatan, Hyundai melanjutkan ekspor Pony ke negara-negara Eropa seperti Belgia dan Belanda pada tahun 1978 dan dilanjutkan ke Yunani tak lama kemudian. Pada tahun 1982, perusahaan memasuki pasar Inggris untuk pertama kalinya. Penjualan Pony dimulai di Inggris pada bulan Februari tahun itu, menjadikannya mobil Korea pertama yang dijual di sana. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1984, Hyundai mulai mengekspor Pony ke Kanada, di mana penjualannya jauh melebihi ekspektasi dan menjadikan mobil Hyundai sebagai mobil dengan penjualan tertinggi di Kanada saat itu. Kemudian pada tahun 1986, Pony Excel menjadi model Hyundai pertama yang dijual di Amerika Serikat. Itu adalah mobil penggerak roda depan pertama yang diproduksi oleh perusahaan dan mencatat penjualan sebanyak 168 unit pada tahun pertama penjualannya. Selama dekade ini, Hyundai terus berkembang dan mengkonsolidasikan posisinya sebagai produsen mobil internasional terkemuka. Hyundai memperkenalkan banyak model populer pada periode ini, termasuk Accent, Dynasty, dan Tiburon.
Pada pergantian milenium, Hyundai mulai merombak citranya untuk memantapkan dirinya sebagai merek kelas dunia. Perusahaan induknya yaitu Hyundai Motor Group banyak berinvestasi dalam kualitas, desain, manufaktur, dan penelitian jangka panjang kendaraannya, terutama di Eropa. Pusat Desain Eropa Hyundai didirikan pada tahun 2001 dan diikuti pada tahun 2003 dengan mendirikan Pusat Teknis Hyundai Motor Eropa dan Pusat Desain Namyang. Dalam upaya untuk mengubah persepsi publik mereka, pendiri Chung Jo-young menyerahkan kekuasaan kepemimpinan Hyundai Motor kepada putranya, yaitu Chung Mong-ko, setahun setelah Hyundai berhasil mengakuisisi saingannya yaitu Kia Motor pada tahun 1998. Dengan terpilihnya Chung Mong-ko sebagai pimpinan baru perusahaan Hyundai, Hyundai membuat langkah besar ketika menjadi salah satu sponsor resmi Piala Dunia FIFA sebagai bagian dari promosi Hyundai ke seluruh dunia. Rencana tersebut tampaknya berhasil, karena pada tahun 2004, Hyundai menduduki peringkat kedua dalam penilaian yang dilakukan oleh JD Power and Associates. Lebih jauh lagi, perusahaan melambungkan dirinya ke dalam 100 merek paling berharga di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai perusahaan terbesar kedua di Korea Selatan. Hingga kini, Hyundai terus memantapkan dirinya sebagai salah satu perusahaan otomotif terkemuka di dunia dengan beragam inovasi dan teknologi yang dihadirkan pada setiap lini produksinya. Kira-kira, di antara teman-teman adakah yang menggunakan produk Hyundai sebagai pilihan kendaraan kalian? Komen di bawah ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, and subscribe. Nyalain juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye!